Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perintis. Di podcast ini, kami akan berbagi cerita motivasi dan juga inspiratif dari para alumni dan juga penerima beasiswa Perintis, serta informasi tentang pendidikan yang dapat membantu kalian mencapai impian. Oke, sebelum itu kenalin, aku Dewi yang akan menemani teman-teman semuanya, para pendengar, dan juga menemani narasumber kita yang akan aku kenalkan, yang pastinya memiliki pengalaman dan prestasi yang luar biasa, yang nantinya akan kita kulik semua pengalaman dan juga motivasinya supaya teman-teman bisa belajar. Oke, di episode pertama ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang merupakan alumni dari beasiswa Perintis angkatan 2018, ada Kak Dimas Aryasena. Halo Kak Dimas. Halo Kak Dewi. Halo semuanya. Oke, boleh sapa-sapa dulu ya para pendengarnya. Oke Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Wah, terlihat ceria sekali ya. Iya, harus ceria di depan kamera. Oke Kak, gimana perasaannya ketika diundang jadi narasumber pertama di podcast kita? Perasaannya ya tentunya terkejut. Terkejut dan enggak sih teman-temannya sebenarnya sudah tahu dari jauh-jauh hari tapi harus excited. Walaupun sudah tahu karena ini ada sesuatu yang ingin mungkin diceritakan, itu sharing-sharing gitu ya ke adik-adik ataupun para pendengar semuanya. Ya, sebenarnya aku senang banget sih bisa ketemu Kak Dimas dan juga kenal dari 2017 ya Kak, kita udah kenal ya. Desember kayaknya dari ketemu, Desember ya, itu ya. acara learning camp beasiswa Perintis ya, yang di Cimahi. Oke, ya alhamdulillah bisa ketemu Kak Dimas. Dan mungkin kita banyak ngobrol-ngobrol tentang flashback beasiswa Perintis yang kemarin ya Kak ya. Itu saya mencoba merunning dulu kepala saya. Ya, kita flashback terus kita ngobrolin tentang Perintis juga yang akan datang gitu ya, pembukaan pendaftaran, dan juga mungkin kita akan bahas tentang background Kak Dimas, gimana ada motivasi dan sebagainya. Oke, mungkin sebelum itu boleh nih Kak Dimas kenalan dulu ke teman-teman semuanya yang ada di sini gitu ya, yang udah yang akan mendengarkan podcast kita, dari mungkin latar belakangnya, terus juga kenapa bisa ada di sini gitu awalnya gitu. Waduh, gimana? Diundang. Iya, bisa diundang. Ya, mungkin bisa dari latar belakang dulu nih. Terima kasih Kak Dewi. Jadi halo teman-teman adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dimas Aryasena. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ini saya di Rumah Amal sebagai kepala program beasiswa Perintis. Sebelumnya menjadi penerima beasiswa Perintis bareng Dewi juga, Kak Dewi gitu ya. Dari tahun 2017 kita ketemu pertama kali learning camp 5 bulanan ya, dari Desember sampai April. Terus masuk ke ITB bareng dan dapat beasiswa bareng. Jadi mungkin perkenalan seperti itu, latar belakangnya dari penerima sekarang menjabat sebagai kepala program. Gitu. Keren banget. Oke, nah mungkin kakak dari mana asalnya? Ya, aku sendiri asalnya dari Indramayu. Tahu teh Indramayu di mana Kak Dewi? Dekat pantai itu kan. Di utaranya Jawa Barat, masih di Jawa Barat. Oke. Kayaknya tahu sih, sering ke sana. Iya, Kak Dewi kan dari Cirebon, jadi deket-deketan lah. Dekat ya. Oh ya, kalau dulu ketika daftar Perintis emang daerah Indramayu itu banyak atau enggak Kak di sekolah Kakak? Jadi Perintis itu tahun 2017 ya, mungkin saya cerita agak sedikit flashback. Jadi waktu itu kalau masih ingat, kita tuh ada pengumuman atau info-info terkait Perintis tuh di awal kelas 12 kan, entah September atau Agustus, aku lupa. Dari grup WA, wali kelas saya ngirimin info itu, terus iseng-iseng lah daftar. Nah, waktu itu beasiswa Perintis itu baru terbatas di Jawa Barat dan terbatas di ITB. Terus dari satu sekolah sebenarnya
ada banyak yang daftar, tapi dibatasin 10 kan. Karena waktu itu ada 10 rekomendasi yang hanya bisa daftar dari BK-nya. Nah, kita yang daftar dari sekolah itu SMA daftar 10 orang. Tapi sebenarnya untuk mengumpulkan 10 orang itu suatu perjuangan juga, karena ternyata waktu saya pertama kali dengar informasi beasiswa perintis ingin konsul dengan guru BK, kebetulan guru BK-nya nggak mengerti terkait beasiswa perintis. Jadi saya baca, saya konsul juga, ada persyaratan 10 orang, guru BK-nya minta saya untuk sosialisasi beasiswa perintis ke anak-anak supaya ikut daftar. Padahal saya nggak ngerti sama sekali waktu itu. Cuman karena waktu itu aktif di OSIS dan kenal dengan banyak guru, akhirnya dikasih kepercayaan lah untuk sosialisasi. Nah, akhirnya karena sosialisasi tersebut saya mengetahui dengan baik gitu ya beasiswa perintis, apa itu persyaratannya, berkas-berkasnya dan lain sebagainya. Akhirnya 10 orang daftar dari sekolah, tapi qadarullah yang lolos sampai ke tahap learning camp itu hanya 2 orang. 2 orang dari 10 ya kayak gitu. Enggak, dari sekolah saya 10, Oke. yang ikut seleksi kayaknya ratusan ada, Oh, oke. tapi sampai ke tahap learning camp tuh hanya 2 orang, gitu. Menarik. Dari 100 berapa? 50 ya gitu ya? Sekitar 150 dulu. 150 hanya 2 orang dari Indramayu. Oh, keren. Sorry, 3 3 orang. 3 orang. Oke. Dan salah satunya ada Kak Dimas ya yang jadi peserta learning camp beasiswa perintis. Nah, kan kita tahu ya Kak, beasiswa perintis itu ada beberapa persyaratan gitu yang harus dipenuhi. Nah, saat itu apa sih yang membuat Kak Dimas selain tadi iseng-iseng ya, tapi di sisi lain pasti ada alasan tertentu yang membuat Kak Dimas ini ingin daftar beasiswa perintis gitu untuk melanjutkan kuliah. Apa tuh Kak motivasinya? Ya, jadi waktu awal kelas 12 itu saya masih bimbang ke Dewi untuk mau kuliah atau mau kerja gitu. Sampai akhirnya di Agustus itu saya konsul dengan orang tua nanyain kalau mau kuliah, tapi orang tua jawabnya tuh nggak bisa katanya. Kalau mau kuliah silahkan, tapi kalau bisa di PTN dan mama nggak mau bayar, papa nggak mau bayar gitu, nggak ada biaya katanya. Nah, waktu itu belum tahu detail terkait beasiswa kuliah. Jadi akhirnya saya memutuskan ingin persiapan kerja aja. Di Indramayu itu, di lingkungan saya terutamanya banyak tren anak-anak lulus SMA itu dia kerja magang di Jepang atau kerja di Jepang gitu. Jadi saya selama kelas 12 SMA kurang lebih 2 bulan awal itu belajar bahasa Jepang untuk persiapan kerja di Jepang awalnya. Namun saat September itu ada info terkait beasiswa perintis dan direkomendasikan untuk ikut dari wali kelas, akhirnya saya nyoba. Itu sih. Jadi waktu tersebut bahkan nggak mau gitu kuliah, tapi setelah tahu ada info beasiswa perintis, ada beasiswa kuliah 4 tahun dan untuk ITB gitu ya, saya tertarik. Waktu itu bahkan ITB itu saya ngiranya ada di Bogor gitu. Karena sama sekali nggak ada minat untuk kuliah atau bahkan nggak serius gitu untuk kuliah gitu. Jadi benar-benar masuk ke beasiswa perintis, ketemu dengan orang-orang yang ambis, yang punya visi, jadi saya ikut ke bawah gitu untuk punya visi gitu. Kurang lebih sama sih motivasinya awal-awal. Kayaknya kita nggak pernah tahu Institut Teknologi Bandung gitu, karena dari sekolah juga sekolahku juga jarang gitu ya yang mau ke sana, dan tiba-tiba ada informasi ini dan sangat kebantu gitu ya tentang beasiswa perintis ini. Yang masuk ITB sekolahku yang terakhir gitu ya, 3 tahun sebelum aku 2015. Sama banget, aku juga sama. Jadi aku tuh nggak ada riwayat kalau jaraknya 2 tahun berarti ada obrolan-obrolan nih. Kakak itu masuk ITB keren loh. Nah ini jaraknya 3 tahun, jadi dia lulus, saya masuk SMA. Jadi bener-bener nggak ada obrolan terkait ITB gitu. Benar-benar. Dan kita alhamdulillah ditemuin informasi tersebut dan mungkin ini jadi informasi juga ya teman-teman. Di waktu beasiswa perintis angkatan 2018
kita dapat full biaya UKT ya, kayak waktu dulu dapat beasiswa. Biaya hidup juga, terus juga selama 1 tahun gitu. Nah mungkin boleh nggak sih Kak kita flashback lagi waktu dulu selama mendapatkan beasiswa Pertis ini, dapat apa aja sih, entah fasilitasnya atau kegiatan dan sebagainya? Ya, jadi untuk beasiswa perintis itu bener kata ke Dewi ya, tahapannya tuh kita learning camp, baru kita dapat beasiswa 4 tahunnya, yaitu PLP Perintis Leadership Program. Yang jelas pertama dapat fasilitas, kita dikasih learning camp, belajar intensif gitu ya, selama 5 bulan, dan itu setiap harinya kita digodok untuk belajar UTBK. Kita dapat kayaknya udah all in ya semuanya ya. Jadi bahkan waktu itu tuh learning campnya masih offline, dan kita untuk ke tempat learning campnya itu dibiayain. Terus ingat ya pas pertama kali kita learning camp datang Desember ke sini. Iya, ingat. Ya, itu kan kumpulnya kan di Salman, terus kita kalau nggak salah langsung deh waktu itu langsung diarahkan ke Pusdikjas yang di Cimahi kan. Nah, setelah baru sampai Cimahi, kalau nggak perjalanannya tuh 1 jaman lah. Dan aku naik angkot, dan waktu itu posisinya emang dari Indramayu kan naik bus kan, jadi serba pusing, apalagi aku mabukan orangnya, mabuk perjalanan. Nah, itu kan udah 2 kali lipat tuh naik transportasinya. Setelah baru nyampe ke Pusdikjas, langsunglah diadakan tryout pertama gitu. Jadi pas tryout tuh aku sama sekali nggak fokus itu ngerjainnya. Terus singkat cerita, besok atau lusanya tuh ada pengumuman hasil tryoutnya kan. Dan aku ternyata alhamdulillah gitu ya, ranking 3. Dari bawah. Baru momen apresiasi, tapi keren banget loh Kak. Dari bawah gitu. Jadi dari 150 orang yang LC, aku tuh urutan 148 atau 147 lupa gitu ya. Nah, pokoknya depresi berat lah, itu kepikiran banget ya. Karena aku kan targetnya lolos menjadi 50 orang yang mendapatkan beasiswa perintis dong, dan masuk ITB tentunya. Tapi setelah melihat hasil itu, nilaiku ternyata jelek, dan nilai-nilai yang 50 orang ke atas tuh gede-gede semua. Jadi ngerasa hopeless lah, frustasi lah. Selama LC pun gak fokus gitu. Jadi pas kita HP-nya kan disita ya selama belajar, kan dibagiin pas weekend. Nah, pas weekend tuh langsung nelpon orang tua. "Ma, Pak, aku mau pulang aja." Aku sambil nangis gitu, "Ma, Pak, nggak kuat, aku mau pulang aja lah. Ini susah banget nih, LC-nya anak-anaknya pintar semua di sini gitu kan." Karena kan dari se-Jawa Barat tuh dari SMA unggulan semua kan, sedangkan aku SMA daerah gitu. Pokoknya udah nangis, udah cerita panjang kali lebar. Nah, orang tua aku sebenarnya ngomongnya simple gitu ya. Gini dia ngomongnya itu. "Oh ya udah, kalau mau pulang, boleh aja. Tapi, apa kamu mau merelakan perjuangan kamu yang sebelumnya udah semangat memasuki ITB, masuk kuliah? Kalau mau pulang, nanti besok dijemput," katanya. "Coba pikirkan kembali," kata. Terus, ya udah gitu ya, dimatiin HP-nya, aku kepikiran, jadi kayak iya ya, ini masih Desember, masih panjang waktunya. Terus juga ya kita nggak tahu gitu ya takdir kita gimana. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin sampai akhir. Akhirnya setelah telepon itu ya udah aku belajar serius tuh. Bahkan waktu itu kita jam malam tuh sampai jam 10 kalau nggak salah. Terus tidur bangun jam 3 kan. Aku belajar sampai jam 12 tuh karena pengen apa yang ngerasa aduh ini aku masih kurang pinter nih, aku masih harus belajar lebih banyak gitu. Jadi belajar sampai jam 12 dan ya akhirnya nilainya sih ningkat, tapi apa ya, jadi sering ngantuk gitu di kelasnya. Ya ada plus minusnya lah. Ya tapi alhamdulillahnya karena perjuangan itu sebenarnya kurang bagus ternyata. Jadi pas kelas pagi aku sering ngantuk pas pengajar jelasin kan. Ya itu nggak bagus contoh lah. Tapi semangat untuk belajar terus tuh yang bagus. Dan akhirnya dari Desember sampai
seterusnya tuh aku rajin belajar gitu di rumah, di belajar terus gitu ya, sampai alhamdulillah sekarang masuk ITB dan dapat beasiswa perintis. Bukan sekarang, waktu itu saat itu ya. oke. Gitu. Keren banget perjalanannya, berarti nggak yang ini ya Kak, butuh proses panjang penerimaan juga, karena pasti kan setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu ya, terus juga punya proses startnya masing-masing gitu, dan Kak Dimas bisa nunjukin kalau Kak Dimas bisa. Nah ini Kak, kalau boleh tahu dulu SNBP ya sekarang mah namanya ya. SNBP dan SNBT-nya apa Kak dulu jurusan? Nah, Pilihannya. waktu itu jujur ya, ini sebenarnya harus dipertimbangkan dengan matang ya saat memilih jurusan. Waktu itu ITB itu salah satu, kan kita tahu ya semua kampus itu ada jurusan dan fakultas favorit kan. Waktu itu aku memilihnya salah satu jurusan yang biasa aja lah, fakultas yang biasa aja. Di SITHR waktu itu karena fakultas baru gitu kan. Ambil jurusannya teknologi pasca panen. Sebenarnya alasannya itu ada, jadi bukan serta-merta karena ngerasa jurusan yang paling gampang jadi memilih. Sebenarnya alasannya ada gitu, karena Indramayu kan kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Indramayu kan penghasil beras terbesar nomor 2 di Jawa Barat, setelah Cianjur. Dan rumahku pun di sekelilingnya sawah dan laut gitu ya. Jadi ngerasa oh ya udah cocok nih, post harvest teknologi, jurusan teknologi pasca panen, ngurusin masalah pasca panen kan, salah satunya ya gabah, padi gitu. Jadi coba daftar dan ya masih relatif sampai sekarang gitu ya. Jadi walaupun sekarang berkarirnya enggak di bidang pasca panen, cuman sekarang somehow di masa depan pengen gitu ya untuk mulai terjun gitu. Tapi sekarang lagi menabung, lagi memupuk karir, lagi mau mencoba hal yang baru juga gitu. Karena ternyata banyak interest baru setelah masuk kuliah dan bersosialisasi sama anak-anak ITB. Gitu sih. Oke. Jadi tadi pesannya lebih dipertimbangkan lagi ya ketika memilih jurusan ya Kak ya. Untuk adik-adik semuanya nih mungkin jadi ada pesan dari Kak Dimas supaya dicari lagi informasinya lebih detail, biar nanti ketika sudah kuliah lebih prepare lagi gitu ya. Yap. Bagus kalau kalian mencari kesamaan alasan antar motivasi dan juga kemauan kalian ingin membangun daerah. Karena waktu itu aku niatnya pengen membangun daerah tuh, karena kan pasca panen. Tapi perlu dilihat juga cara-cara untuk mencapai kesananya. Nah, aku ngerasa kalau pasca panen ini tidak bisa aku running dengan kemampuan aku sekarang yang hanya pekerja dan dari keluarga yang kurang mampu. Jadi harusnya bagusnya sih aku kerja sebagai pengusaha dan coba untuk mengaplikasikannya di Indramayu itu ilmu pasca panennya. Cuman sekarang memang masih banyak ilmunya yang aku masih kurang, dan channelingnya masih kurang sih. Jadi kalau teman-teman adik-adik punya mimpi, diusahakan sudah bisa kebayang tuh kalian mau ngapain ya setelah lulus itu. Jadi apakah jadi pekerja, peneliti, pengusaha, supaya inline aja sih. Jangan sampai karena tertariknya melukis kalian daftar sebagai misal guru lukis dan lain sebagainya, tapi lupa tuh variabel-variabel lainnya yang perlu dicari sih gitu. Oke, tadi mungkin udah sempat disinggung ya, ketika Kakak milih jurusan ini ingin akhirnya seperti apa gitu, punya gambaran kerja seperti apa. Nah, menariknya adalah kenapa Kak Dimas sekarang memutuskan menjadi seorang kepala program di Desa Perintis. Langsung disambut loh tadi, langsung disambut. Iya, tuh kenapa tuh Kak alasannya kalau boleh tahu? Iya, jadi aku ngerasa beasiswa perintis ini ngasih banyak benefit ya buat aku ya. Buat teman-teman aku yang ikut beasiswa perintis juga jadi penerima. Dan waktu lulus kuliah itu masih coba nge-apply banyak perusahaan kan, terutama perusahaan yang menjurus ke arah pasca panen atau pertanian. Tapi ada tawaran juga tuh dari tim perintis waktu itu, karena mereka mau berkarya di tempat lain, perlu regenerasi gitu di rumah amal. Jadi aku mau coba, penasaran gimana sih gitu ya dapurnya orang-orang yang mencetak mahasiswa berprestasi ini dari beasiswa perintis itu gimana. Terus aku juga senang berinteraksi sama orang gitu ya, karena waktu kampus aku aktif di PAS ITB, di himpunan juga.
Jadi jiwa sosial dan jiwa curious aku tuh muncul gitu. Akhirnya aku cobalah daftar gitu ya. Waktu itu jadi intern dulu, terus freelance, terus sekarang jadi kapro, jadi staff terus kapro. Ternyata memang menarik gitu bahwa dunia perfilantropian, dunia apa ya yang ibaratnya ini lebih ke arah sosial ya, karena aku teknik dan IPA banget waktu dulu. Ternyata ya ada kecocokan dan kesamaan, dan bahwa nge-manage orang, nge-manage tim, dan juga nge-manage adik-adik binaan juga ternyata challenging dan menarik gitu. Itu sih. Jadi karena apalagi mungkin Kak Dewi biasanya suka dengar kalau generasi muda tuh suka tantangan. Iya. Nah, di sini sangat menantang. Sangat tantangan. Menurut beasiswa ini sangat menantang gitu ya. Jadi ya luar biasa lah dinamikanya. Ya sampai sekarang jadi kepala program perintis pun akhirnya ya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik gitu sih. Oke, tapi menarik. Ketika mungkin teman-teman ada yang sempat berpikir juga ya, dulu aku jurusan ini mau jadi apa ya gitu kan. Tapi di ITB ini aku sendiri ngerasa terbuka pikirannya gitu, nggak harus kita selinear atau gimana ya untuk pekerjaan. Bisa aja kita backgroundnya dari aku sendiri dari kimia, aku lupa memperkenalkan diri. Iya, lupa kamu. Dari kimia. Ini biasa gitu. perintis juga. Iya. 2000. Background kimia aku pengen kerjanya apa, tapi ternyata nggak harus yang linear juga. Teman-teman boleh berperan di mana aja, yang penting memang sesuai dengan tujuan kita ya, nggak lupa terkait tujuan kita itu mau apa. Iya. Boleh nyambung dikit? Oh boleh Kak Dika. Ya jadi salah satu manfaat kuliah adalah terbukanya pola pikir kalian gitu. Waktu SMA tadi kan aku ngikut-ngikut aja sama lingkungan. Tren di lingkungan aku banyak yang jadi TKI gitu ya. Aku ikutan. Banyak yang daftar di PTN apa, di sekolah apa aku ikutan. Tapi semenjak masuk beasiswa perintis dan masuk ITB tuh kayak kita bergaul dengan yang tidak homogen gak sih Kak? Iya betul. Jadi waktu dulu kan ya lingkungan aku ya muslim banyaknya, terus ya orangnya ya sama, suku-sukunya satu suku gitu ya. Tapi setelah di sini perintis kayak mini Indonesia gitu, ada orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua gitu ya, Sulawesi, dan agamanya pun beragam. Dan waktu aku kuliah, aku kumpulnya itu sama orang-orang yang heterogen gitu, jadi dari berbagai suku, dari berbagai agama gitu, dan ternyata ya mereka asik-asik aja gitu. Oke, nah mungkin sedikit ini lagi ya Kak, agak flashback mungkin ya. Dari beasiswa perintis ini kira-kira apa sih dampaknya ke Kak Dimas selama kuliah yang mendorong akademis dan non akademisnya Kak Dimas gitu, sehingga Kak Dimas nih bisa lulus ya tepat waktu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan nilai apa kumulat ya Kak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin boleh cerita nih benefit tadi udah mungkin ya Kak. Mungkin dampaknya apa sih yang bikin Kakak? Oh iya. Jadi kalau tanpa beasiswa perintis ya tentunya aku nggak bisa kuliah yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau tanpa beasiswa perintis, aku juga mungkin nggak bakalan, kalaupun kuliah tapi kuliahnya nggak bakal lancar gitu di ITB, karena tahun pertama di beasiswa perintis pas angkatan kita itu ada asrama kan Kak? Iya. Nah asrama itu menurut aku sangat ngebantu aku melewati tahap persiapan bersama TPB gitu ya, tahap TPB di ITB. Karena jujur TPB itu neraka kecil lah gitu. Tahap paling bahagia Iya. sih. Tahap paling bahagia katanya. Ya menurut aku selama 4 tahun kuliah, tingkat kesulitan akademiknya itu yang paling tertinggi di TPB, kedua of course TA ya. Ya. Tapi di TPB itu aku untuk dapetin nilai B aja ya, dapetin nilai B aja tuh susah banget, apalagi di mata pelajaran kayak kalkulus, fisika, kimia, ya kalkulus, fisika, kimia itu susah banget gitu. Jadi pas tahap TPB ini jujur ada beberapa teman-teman yang menikmati masa kampusnya kan dengan berorganisasi, dengan belajar. Aku juga iya. Cuman proporsinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kadang unit itu teman-teman yang lain kan pas awal-awal tuh nyoba 5 gitu ya, himpunan, organisasi 4 gitu. Ikut lomba apa dan lain sebagainya. Nah, aku tuh sangat memilah-milah kegiatan-kegiatan aku karena aku tahu kapasitas aku kurang gitu di akademiknya. Karena tahu sendiri tadi kan urutan 147 gitu kan dari 150 yang ikut LC.
Jadi aku maksimalin di belajar di TPB, tapi ya tetap menikmati juga gitu. Terus tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 di jurusan ternyata secara beban akademik lebih mudah lah dari di tingkat 1. Itu aku masih aktif organisasi, tapi di tingkat 4 aku udah agak lepas semuanya gitu ya, organisasi aku sebelumnya karena udah purna juga. Terus lebih aktif ngerjain skripsi, ikut lomba-lomba, dan juga bersosialisasi sama teman-teman gitu. Jadi tingkat 4 tuh jujur masa paling bahagia dan socialable banget lah gitu, karena sangat bersosial, yang cakupannya tuh bukan dalam himpunan atau organisasi, tapi benar-benar fluid, nyampur gitu. Ya, jadi intinya dengan beasiswa perintis ini Oh ya, beasiswa perintis juga ada pembinaan dan juga pembinaan spiritual gitu ya, sama soft skill. Jadi ya kenapa aku berani bergaul dengan anak-anak yang heterogen gitu ya, dari berbagai suku dan agama di Indonesia, karena pondasinya udah kuat sih Kak. Jadi kadang ada anak-anak yang masuk kuliah ngerasa bebas dari keluarga, dari lingkungan, jadinya kan kemana-mana. Yeah. Nah aku tuh udah tertuju sih, pengen akademik yang bener dan juga pengen ningkatin portofolio dan lain sebagainya. Jadi beasiswa perintis juga memberikan pembinaan soft skill dan juga pembinaan spiritual. Kita bahkan tiap bulan gitu kan pembinaannya gitu ya, walaupun selama 4 tahun tuh. Dan ya itu benefit dari beasiswa perintis. Selain bisa memberikan beasiswa dan bisa membuat aku kuliah, jadi keluarga juga gitu. Jadi aku kan ngerantau tuh dari SMA aku, dari kabupaten aku, bahkan gak tahu siapa-siapa gitu ya. Ya walaupun agak malu sih ya bilang merantau dari Indramayu ke Bandung. Cuman intinya aku baru pertama kali keluar kota gitu ya di saat itu, dan gak ada saudara gitu di sini. Dan ya saudara atau keluarga pertamanya ya dari perintis. Jadi kenal sama teman-temannya, kenal sama pengurus-pengurusnya, itu bisa jadi motivasi yang besar sih. Makanya dari tingkat 1 aku udah nggak ada masalah bersosial gitu, karena ketika aku capek, ketika aku perlu teman curhat, ya ada teman-teman perintis yang bisa nampung. Jadi bisa lebih fokus ke arah akademik gitu ya belajarnya. Pun soft skill yang dikasih selama pembinaan perintis pun menunjang sih menurut aku sih. Jadi ya perintis bisa membuat aku keterima di ITB dan memberikan beasiswa, juga bisa jadi keluarga ya. Banget ya, berarti benefitnya banyak banget ya Kak. Banyak. Mungkin kalau secara materialistik kita lihat alhamdulillah banyak yang kita dapatkan gitu ya. Tapi selain itu kita juga dapat teman, relasi juga, terus networking yang luas. Apalagi tadi soft skill dan sebagainya itu didapetin juga dari beasiswa Pembinaan dari beasiswa perintis ini. Keren banget. Nah, Kan kakak tahu nih banyak sekali dampak atau benefit yang didapatkan di perintis. Ketika menjadi kepala program ini, apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya ketika mungkin ada harapan juga dari Kak Dimas bisa memberikan dampak itu ke adik-adiknya juga gitu. Wah, itu tantangannya apa nih Kak? ya jadi tantangannya kan dulu menerima dampak dan manfaatnya. Yeah. Sekarang yang coba meng-create gitu ya, dampak dan manfaatnya. Bentar aku mikir dulu. Jadi tentunya gitu ya, tantangan menjadi kapro berarti ya. Iya. Tantangan menjadi kapro perintis itu sangat banyak, karena ternyata waktu dulu penasaran sama dapurnya dan sekarang ngurusin dapurnya ternyata sangat hektik gitu ya, dan sangat-sangat banyak hal yang perlu diperhatikan. Terutama ini sih Kak, kadang anak-anak itu masih banyak yang belum bisa membedakan prioritas. Jadi kita kan tentu membuat sistem pembinaan perintis, menerima mereka menjadi worthy itu kan harapannya tidak membebani mereka gitu ya, karena kita ngasih beasiswa dan juga harapannya mereka bisa bertumbuh dengan program-program kita. Kadang anak-anak tuh karena saking heterogennya, banyak yang, dan kita ngurusnya saking banyaknya gitu ya, banyak yang luput gitu jadi perhatian, dan mereka pun tidak lapor ke kita gitu sih. Contohnya misal ketika mereka ada masalah akademik, ketika mereka ada masalah dalam hal finansial, mereka itu akan sulit cerita ke kami, sehingga kita tidak bisa menganalisis
merekanya kenapa. Padahal kalau cerita insya Allah kita bisa bantu gitu ya. Misal kalau yang ada masalah akademik, kita bisa kasih tutor gitu ya untuk mereka secara gratis. Ada masalah finansial, kita bisa pinjamkan uang untuk mereka. Atau ya kalau merekanya bijak, biasanya suka, Kak, aku mau narik beasiswanya dulu yang biasanya disetorkan di akhir bulan, cair mereka mau narik gitu. Ataupun ya kalau ada bantuan-bantuan lainnya kita kasih gitu. Terus adik-adik juga mereka punya sikap dan juga kepribadian yang beragam kan. Iya, betul. Ya tadi ya tidak mau terbuka, introvert, extrovert dan lain sebagainya. Ada juga yang orangnya keras, ada juga yang yes man gitu. Dan ya tugas kita untuk kita nggak bisa memaksa mereka untuk jadi sesuatu, tapi kita setidaknya bisa kasih suatu sistem, suatu kapasitas, suatu apa ya, batasan-batasan yang bisa mereka, yang bisa memberikan jalan buat mereka kalau perintis tuh mencoba mendorong kita untuk menuju kesuksesan gitu. Bahkan mungkin yang Kak Dewi nggak dapatkan pas kita gitu ya, jadi penerimanya sekarang tuh anak-anak sudah di-create untuk berani membuat proyek kelompok dan proyek mandiri dari tingkat 3 dan 4 gitu. Jadi itu sistem pembinaan baru yang kita rancang di tim kami yang sekarang. Jadi anak-anak tuh nggak hanya fokus untuk pembinaan yang sifatnya kajian ataupun sifatnya seminar, tapi juga sifatnya itu langsung praktik gitu, dengan membuat proyek kelompok, proyek sosial, proyek mandiri gitu. Harapannya nanti ketika mereka lulus udah bisa siap gitu ya portofolionya di dunia kerja ataupun di dunia akademisi kalau mereka mau. Itu sih, Kak. Menarik banget ya. Berarti kalau misalkan aku bisa ikut perintis lagi, kayaknya aku mau deh, Kak. jangan Biar bisa dapat sudah sekali aja ya. Karena mungkin di tempat lain belum tentu dapat, dan juga Iya. alhamdulillah difasilitasi dengan cukup baik gitu ya, dari segi pembinaan, terus fasilitas berupa apa tadi, ada penambahan soft skill dan sebagainya. Itu keren banget sih untuk keterbaruan perintis yang sekarang ya. Nah, ngomong-ngomong soal tim, sebenarnya aku nggak mau tahu ya berapa banyak timnya, Kak, gitu, karena mungkin cukup. Tapi menurut aku gimana sih Kak Dimas tuh belajar sebagai seorang leader gitu ya, mungkin bisa manage timnya dengan baik, dan sehingga tiap orang itu bisa maksimal gitu untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di itu. Ya. Jadi dengan background aku yang dari teknik dan IPA gitu ya, masuk ke sosial gitu, memang challenging gitu. Tentu banyak hal-hal yang nggak bisa gitu. Aku ngomong sama Dewi, misal Dewi diminta untuk melakukan instruksi sesuatu, kalau cara-caranya salah, Dewi nggak bakal ngerjain itu gitu. Walaupun aku atasan Dewi gitu. Misal kalau Dewi tugasnya adalah misal untuk mencairkan beasiswa gitu ya, jadi tim keuangan, aku mintanya kasar nih, Dew minta tolong dong, kerjaan itu besok harus jadi gitu. Sedangkan Dewi punya kejaran-kejaran lain. Nah kalau di teknik atau IPA kan ya udah, kita nge-coding, kita bikin sistem, kita hitung-hitung, dia mau sakit hati mau enggak kan pasti terkerjakan gitu. Jadi kalau dengan sosial ini memang banyak art, banyak style, banyak gaya-gaya yang ini harus kita sesuaikan sebagai orang. Aku orangnya cukup rasional gitu ya. Dan sebenarnya aku agak kurang mau juga bersosialisasi kalau boleh memilih gitu ya. Tapi dengan adanya kerjaan dan adanya kewajiban ini ya kita menyesuaikan gitu. Jadi memang seni berinteraksi dengan orang itu aku banyak pelajari selama menjadi kapro di sini, kepala program. Harus banyak buku yang dibaca juga sih. Sekarang itu lagi tertarik baca The Leadership Architect dari Jim Grew. Itu ya bagus isinya. Saya sarankan yang mau jadi manajemen gitu ya, atau punya tim gitu ya untuk membaca buku itu. Ya gitu. Jadi sekarang sebenarnya masih learning by doing gitu ya, learning by doing sih. Jadi enggak perfect banget, tapi alhamdulillahnya berjalan lancar. Dan sekarang waktu itu kan yang ikut learning kan 150 ya.
Sekarang yang kita kelola 1.200 insya Allah nih 2024. Wow, keren banget. Itu gimana caranya? Ya gimana ya caranya ya? Keren banget sih, keren mantap. Iya. Ya ngomong-ngomong learning camp, Masuk pada ini. masuk ya. Nat, liburan nanti kamu mau kemana? Gak tahu nih, bingung jalan-jalan mau kemana, main game bosen. Udah belajar UTBK belum? Gak tahu males udah temennya. Daripada malas, mending ikut Learning Camp Beasiswa Perintis tahun 2025. Kita akan belajar UTBK selama 2 minggu di akhir tahun ini. Liburan nanti kejar mimpimu, liburan produktif, masa depan gemilang. 3 hal yang harus, mungkin Kak Dimas tuh ingin dikenal orang tuh sebagai apa gitu? Waduh. 3 hal gitu ya mungkin ya. Terus. Sebagai apa? 3 hal aja Kak, gak usah jelas ya, 3 hal aja. Katanya manusia itu makhluk yang suka eksis ya, dalam artian dia perlu gitu ya untuk menuliskan eksistensinya, yang tadi sosial media atau yang lainnya gitu. Makanya kan ada orang-orang purba tuh di gua-gua nulis di atau nulis ini gitu. Salah satu aktualisasi diri dan menunjukkan eksistensi. Kalau aku sendiri orangnya jujur tidak mau dikenal banyak orang. Tapi aku mau tetap diingat gitu ya sampai kapanpun gitu ya. Walaupun gak banyak gitu ya, tapi pengen diingat dan diingatnya dengan cara apa? Aku jadi orang yang bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau bisa karya aku atau manfaat aku tuh bisa sustain gitu kan. Makanya dengan masuk beasiswa perintis ini salah satunya aku pengen mau membangun menumbuhkan anak-anak. Ya aku pengen membangun anak-anak yang Dia itu ingat gitu bahwa oh iya aku pernah dibina oleh Kak Dimas dan tim tentunya gitu ya. Jadi harapannya kebaikan-kebaikan yang aku kerjakan sekarang itu aku harapannya nggak dalam bentuk material gitu, tapi setidaknya mereka ingat kalau ada orang-orang berjasa yang pernah membantu mereka dan hopefully gitu ya mereka di masa depan membantu orang lain gitu. Aku kan pernah dibantu oleh tim perintis yang waktu itu dan sekarang membantu teman-teman yang adik-adiknya sekarang dan harapannya mereka juga bisa membangun gitu. Jadi keberlanjutannya bisa terus gitu ya dan keberlanjutan itu tercatat dalam sejarah beasiswa perintis. Jadi harapannya beasiswa perintis ini entah kapanpun ada gitu ya sampai 2000 berapa 2500 ke 2400 ya gitu. Tetap ada gitu ya gitu dan mungkin mau target kedepannya mau coba buat karya entah video atau tulisan itu yang enggak harus banyak orang yang lihat tapi bisa dikenang oleh banyak orang sih gitu. Nah, oke, mungkin tadi masalah bermanfaat dan sebagainya. Kita balik lagi ke Mincam dan pembukaan pendaftaran perintis nih Kak. Nanti kira-kira perintis ini timelinenya gimana Kak? Oh iya, timeline perintis. Jadi 19 Agustus 2024 sampai 6 Oktober 2024 pendaftaran ya, pembukaan pendaftaran. Nanti akan ada ujian seleksi berkas dari kami internal, terus ada ujian tulis kurang lebih di akhir Oktober. Terus ada wawancara di November, terus learning camp-nya di Desember. Gitu. Oke, tadi ngomongin soal kebermanfaatan. Saat ini mungkin Kak Dimas sedang mau berkecimpung di bidang pendidikan ya, karena sebagai program beasiswa perintis gitu. Nah mungkin apa sih peran yang mau Kak Dimas ambil gitu untuk bisa untuk bisa berkontribusi menuju generasi emas Indonesia 2045 gitu ya. Dan mungkin menyerempet juga ke beasiswa perintis, peran apa yang mungkin beasiswa perintis bisa kasih untuk masa depan pendidikan Indonesia. Oke. Jadi yang pertama itu tentu sekarang lagi berkecimpung di bidang pendidikannya ya. Dan di masa depan mungkin tetap berkecimpung di bidang pendidikan, tapi mungkin tidak sebagai pelaku langsungnya gitu. Aku pengen bisa mencetak lebih banyak leader-leader yang malah nanti peran-perannya bisa menggantikan aku dan tentunya manfaatnya akan lebih luas kan daripada hanya di satu tempat gitu di beasiswa perintis.
Jadi pengen Jadi orang yang berkecimpung di bidang pendidikan, tapi mungkin dalam skop yang lebih luas ya, Tom. Kemudian untuk beasiswa perintisnya sendiri, tentu ini beasiswa harapannya akan tetap terus ada gitu ya sampai ke depannya. karena benefitnya bagus dan juga jarang-jarang ada beasiswa yang manfaatnya tuh 5 tahun gitu ya, dari kelas 12 SMA sampai lulus 4 tahun gitu. Ya Harapannya si beasiswa perintis tetap bertumbuh. kita sekarang learning camp itu selain yang pusat gitu ya, kita ada di daerah-daerah juga. Di Garut, di Sumedang, di Banten. Harapannya ya tahun-tahun berikutnya akan ada lebih banyak daerah-daerah yang mengadopsi sistem learning camp ini gitu. Jadi kita bisa terus berkolaborasi, berkontribusi dengan banyak mitra, dan harapannya bisa banyak manfaatnya dan memajukan masa depan Indonesia dan menuju generasi emas itu kan di 2045. Jangan sampai jadi generasi cemas gitu. Jadi kalau program-program begini diperbanyak, aku sih sangat-sangat yakin ya generasi emas 2045 tuh bisa gitu dicapai, asal komitmen anak-anaknya dan juga kita sebagai generasi-generasi yang sekarang itu bisa komitmen juga gitu untuk memajukan Indonesia. Karena kan kita di 2045 nanti kan jadi orang-orang eksekutif, orang-orang yang memangku kebijakan, orang-orang yang akan duduk di tempat yang strategis lah. Jadi kita juga harus menumbuhkan rasa idealismenya, jangan sampai ketika sudah berkeluarga, ketika ya beberapa tahun lagi jadi hopeless, jadi malah kita yang dalam tanda kutip yang nakal gitu ya, yang bermain. Jangan sampailah seperti itu. Gitu sih, jadi harapannya forum-forum seperti ini juga ada gitu ya. Jadi sebagai narasumber, sebagai pesertanya juga ada diskusi dan bisa sharing ide aja gitu kan. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas untuk sharing hari ini ya, untuk motivasi dan sebagainya. Nggak kerasa, kayaknya mungkin udah berapa lama kita ngobrol ya Kak? Berapa lama gitu? Iya, biasanya bisa sampai 1 jam kayaknya ya, kayak nggak kerasa. Sepertinya ya. Oke, nah mungkin di podcast kali ini kita cukupkan dulu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lain waktu ya kayak di Perintis 2025 berarti ya, 2025 insya Allah ketemu lagi. Dan terima kasih untuk para pendengar, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.